Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera dan salam sehat. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah atau belajar jarak jauh. Perkenalkan, nama saya Rosma Sihotang, guru SMP Negeri 1 Tenggarong Seberang, mengampu bidang studi seni budaya kelas 7. Dan tugas tambahan saya di sekolah adalah sebagai wali kelas 7I. Terima kasih, demikian perkenalan saya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap semangat dalam belajarnya. Sekarang kita akan mulai belajar seni budaya kelas 7, bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Seni budaya itu ada 4 sub atau 4 bagian, yaitu 1. Seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar seni budaya. 3.1 yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. 4.1 menggambar flora, fauna, dan alam benda. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar tersebut, dan setelah kita belajar tentang seni budaya, kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan pengertian menggambar. 2. Mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. 3. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. 4. Mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. 5. Mengomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anakku, sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Anak-anak tentunya pernah menggambar, bukan? Ya. Waktu TK pasti menggambar, paling tidak belajar mewarnai gambar. Di SD mungkin sudah pernah menggambar, mungkin menggambar itik, menggambar ayam, menggambar burung, menggambar bunga, menggambar gelas. Enggak, masih direkam. Menggambar teko, piring, ember, dan lain sebagainya. Sekarang apa itu yang disebut menggambar? Kita harus mengerti dulu apa itu menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Ya, jadi pada zaman dulu gambar itu sudah dikenal. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk leluhur saja, tetapi juga memberikan kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dalam melakukan aktivitas menggambar memerlukan media, alat, serta bahan yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jika pada zaman purba manusia menggambar dengan menggunakan bahan yang tersedia di alam, maka pada zaman sekarang peralatan menggambar telah diproduksi oleh pabrik sebagai komoditas ekonomi.
Manusia melalui menggambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi pengertian menggambar itu ada banyak menurut pendapat. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menggambar adalah membentuk imaji atau imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Atau menggambar adalah merupakan kegiatan meniru barang, orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya yang dibuat dengan coretan pensil atau alat lainnya pada sebuah kertas. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Sebelum kita masuk ke menggambar, kita terlebih dahulu mengetahui objek gambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Misalnya, flora, fauna, alam benda. Flora atau tumbuhan banyak ragamnya, ada yang berbentuk bunga, bahkan bunga banyak ragamnya, ada bunga matahari, ada bunga tulip, ada bunga sedap malam, dan lain-lainnya. Dan bunga tersebut bisa kita gambar mungkin hanya bunga yang kelopak bunganya saja, atau mungkin hanya daunnya, atau mungkin hanya buah, itu merupakan flora. Sedangkan yang kedua adalah fauna. Fauna itu adalah binatang. Binatang ini juga banyak ragamnya. Binatang ada yang berkaki 2, ada yang berkaki 4. Ada binatang yang hidup di darat dan ada binatang yang hidup di udara. Bahkan ada binatang yang hidup di dalam air. Juga ada binatang yang disebut binatang buas dan ada binatang jinak. Semua itu bisa kita buat sebagai objek gambar. Yang ketiga, alam benda. Alam merupakan objek yang juga tidak habis-habisnya. Misalnya alam yang sudah terbentuk atau sudah dibentuk oleh Tuhan, misalnya pegunungan, pepohonan, batu-batuan, sungai, laut, danau, dan sebagainya. Sedangkan benda adalah benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya meja, kursi, gelas, botol, ember, dan lain sebagainya. Jadi gambar alam benda itu kita boleh menggambar misalnya berbentuk pemandangan, atau mungkin pohon, atau mungkin bentuk sungai. Dan benda-benda adalah mungkin kita bisa menggambar botol, ember, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita masuk ke komposisi. Komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang akan digunakan sebagai model gambar sehingga gambar tampak lebih indah dan menarik. Komposisi ada 2 macam, yaitu 1 komposisi simetris, 2 komposisi asimetris. Komposisi simetris adalah objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Komposisi asimetris adalah objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda yang berwarna terang. Penguasaan komposisi sangat penting sebelum menggambar karena komposisi akan membimbing dan mengarahkan susunan objek di dalam menggambar. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila anak-anak ada yang kurang mengerti dan kurang jelas, boleh ditanya. Sekian dan terima kasih.